Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan berikutnya bahasan melempar jumrah, masih dalam pembahasan fikih haji dan umrah. Dan ini adalah bagian dari bahasan haji, karena dalam umrah tidak ada melempar jumrah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, melempar jumrah di Mina. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dalam bahasa fikih disebut dengan ramyul jamarat. Ar-ramyu secara bahasa maknanya adalah al-qadhfu, yaitu melempar. Al-jamarat atau al-jamar maksudnya adalah al-ahjarus saghirah, yaitu bebatuan yang kecil. Jamarat itu jamak dari jamratun, maksudnya adalah al-hasah, yaitu batu-batu kecil. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, hukum melempar jumrah para ulama berbeda pendapat. Menurut pendapat jumhur ulama, melempar jumrah ini hukumnya adalah wajib, tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan maka wajib untuk membayar dendanya. Jumhur ulama menyebutkan beberapa dalil tentang kewajibannya. Di antaranya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, Imam An-Nasai dalam kitab sunannya, dan Imam Abu Daud dalam kitab sunannya. Tentunya hadis yang sahih dari Jabir radhiyallahu anhu yang mengatakan, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam
yarmil jamrata ala rahilatihi yauman nahri. Jabir mengatakan radhiyallahu anhu, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melempar jumrah di atas tunggangan beliau di tanggal 10 bulan Dzulhijjah, yaitu di hari menyembelih. Wa yaqulu, dan beliau mengatakan, lita'khudhu anni manasikakum fa inni la adri la'alli la ahujju ba'da hijjati hadhihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian mengambil manasik-manasik haji kalian dariku, karena sesungguhnya aku tidak mengetahui, barangkali aku tidak lagi berhaji setelah hajiku ini. Dan memang betul, ya, karena setelah haji wada ini beberapa bulan berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Jadi melempar jumrah itu di tanggal 10. Dan ini kan rentetan atau runtutan dari manasik-manasik haji yang mulai dari wukuf, kemudian mabit di Muzdalifah, demikian ya. Lalu ya wukuf di tanggal berapa? Di tanggal 9 Dzulhijjah, kemudian mabitnya di malam tanggal 10 bulan Dzulhijjah, kemudian baru melempar jumrah di Mina itu di tanggal 10-nya. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalil yang kedua adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmizi serta Imam Ahmad, namun didhaifkan oleh sebagian ulama, dengan sabda Nabi yang bunyinya seperti ini, innama ju'ilat tawafu bil baiti wa bis safa wal marwati wa ramyul jimari li iqamati dzikrillah. Disebutkan dalam hadis ini, artinya sesungguhnya dijadikan tawaf itu hanyalah di Ka'bah, dan demikian pula keliling-keliling di antara Bukit Safa dan Marwah, dan dijadikan melempar jumrah itu hanyalah untuk mengingat, ya, untuk menegakkan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ini didhaifkan oleh sebagian ulama, ya. Alasan berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, melempar jumrah ini bagian dari tahallul. Bagian dari tahallul. Jadi salah seorang jemaah haji kalau dia melempar jumrah ini, maka dia telah melakukan sebuah amalan yang memberikan dampak kepada dirinya. Dia telah bertahallul dengan sebahagian amalan ini. Maka jadilah wajib dia. Fungsinya adalah untuk membedakan antara kondisi tahallul dengan kondisi ihram. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini pendapat jumhur ulama. Yang jelas hadis yang pertama tadi kita sebutkan ini dalam bentuk ya perintah, karena lamul amr masuk kepada fi'il mudhari, sehingga fungsinya adalah ya perintah, dan hukum asal perintah adalah wajib. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kita akan sebutkan berikutnya ya tempat melempar jumrah tersebut atau posisi ya melempar jumrah dan berapa bilangannya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jumrah itu ada 3 posisinya yang berada di Mina. Yang pertama adalah Jumrah Aqabah Al-Kubra. Kemudian ada Jumrah Al-Wusta. Kemudian ada Jumrah
as-sughra. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Jumrah Aqabah Kubra posisinya adalah dia lebih dahulu ya didapatkan, dan letaknya ya itu yang pertama dari arah Makkah, dan dia di posisi sebelah kiri bagi orang yang masuk menuju Mina. Itu disebut dengan Jumrah Aqabah Kubra. Posisinya yang pertama sekali ditemukan dari arah Makkah ya. Kemudian yang kedua adalah Jumrah Wusta. Jumrah Wusta ini ya letaknya setelah Jumrah Aqabah ya, dari arah Muzdalifah. Kemudian ada Jumrah Sughra, letaknya ya setelah Masjid Al-Khaif yang berada di Mina. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini bukan ngumpul berdekatan ya, jumrahnya bukan ngumpul berdekatan ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Walaupun masih dari satu tempat Mina, hanya saja ya ini tidak ngumpul yang berdampingan satu dengan yang lainnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kita akan sebutkan bebatuan yang digunakan untuk melempar jumrah tersebut. Dianjurkan bebatuan yang digunakan untuk melempar jumrah tersebut itu seukuran ya biji atau seukuran kacang ya, seukuran kacang, seukuran biji kacang, demikian. Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, demikian ya. Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Jangan seperti pasir dan jangan besar seperti peluru, kita katakan ya. Tidak besar seperti peluru. Jadi sedang di antara keduanya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis Jabir disebutkan, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, "Summa salaka at-tariqal wusta allati takhruju 'alal jamratil kubra inda syajarati faramaha bi sab'i hasayatin yukabbiru ma'a kulli hasatin minha mislu hasal hadaf, mislu hasal khadaf ya." Jabir mengatakan kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menempuh jalan yang ada di tengah, yang nanti keluarnya ke Jumrah Kubra yang ada di sisi pohon. Tapi sekarang sepertinya nggak ada pohonnya ya. Dulu ada pohonnya. Lalu beliau melempar Jumrah Kubra tersebut, Jumrah Aqabah Kubra itu dengan 7 batu. Beliau bertakbir bersamaan setiap batu dari yang 7 tersebut setiap melempar. Ukurannya seperti hasal khadaf ya. Hasal khadaf maksudnya bebatuan khadaf yang takarannya, ukurannya itu seperti biji kacang ya, demikian. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mencari dan memungut ya batu-batu untuk melempar jumrah tersebut yang berjumlah 7 untuk setiap jumrah dari bebatuan yang disebut hasal khadaf, demikian. Lalu Nabi mengatakan
ya bi amsali haula'i farmu wa iyyakumul ghuluwa fid din fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu fid din. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Dengan bebatuan seperti inilah hendaklah kalian melempar, ya. Jauhilah sikap berlebih-lebihan dalam agama, karena sesungguhnya telah celaka binasa orang-orang sebelum kalian karena sikap berlebih-lebihan di dalam agama. Jadi jangan terlalu besar, ya. Jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil, demikian, ya. Dan anehnya sebahagian kaum muslimin, ya, karena ketidaktahuan mereka, lebih tepat kebodohan mereka, nah mereka ini terkadang melempar bukan hanya dengan batu yang besar, kurang puas mungkin, ya, karena mungkin bayangan mereka itu melempar setan. Dan saya pernah dengar langsung, ya, ustadz yang bisa dikatakan juga tidak paham tentang sunnah haji, demikian, ya. Mereka itu menganggap, ya, melempar jumrah itu melempar setan, gitu, ya. Jadi kurang mantep rasanya kalau batu-batu itu ukurannya seperti biji kacang, kurang mantep, maka pilih agak besar dikit, ya. Padahal jangan sampai lebih besar ketimbang peluru, demikian. Yang sedang, ya, demikian. Baik, ya. Nah, kita dapatkan sebahagian mereka juga saking empalanya, itu bahasa Medannya. Nah, mereka itu bukan hanya melempar batu, bahkan melempar sandalnya. Jadi pulang nggak pakai sandal mereka. Udah nyangkut di jumrah tersebut sandalnya, ya. Yang kasihan itu adalah orang yang melempar sangat dekat dengan jumrah tersebut, karena kena lemparan mereka. Ya, coba bayangkan kalau batunya gede, coba bayangkan itu, ya. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah. Terkadang pun mereka melemparnya dengan sekuat tenaga. Ya, coba bayangkan, dipilih batu yang agak besar, tambah lagi sandal, kan gitu, ya. Kemudian apa? Melemparnya sekuat tenaga. Nah, ini kita katakan, ya, inilah sikap berlebihan. Ini sikap berlebihan. Ini sudah dilarang sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sikap berlebihan seperti ini. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memperbaiki kaum muslimin, ya, dengan kembali belajar agama, ya, mengenal sunnah-sunnah Nabi mereka. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, lihat berikutnya, ada juga sebahagian orang yang keliru di dalam menetapkan pengambilan batu tersebut, di mana harus diambil batunya. Terkadang mereka menetapkan pengambilan batu tersebut itu harus di Musdalifah. Nah, gitu, di Musdalifah. Padahal sebenarnya, ya, tidak harus. Boleh bagi seorang jemaah haji untuk dia mengambil dan memungut batu-batu yang dilempar itu di mana saja yang dia inginkan, ya. Karena Nabi SAW tidak menentukan tempatnya, tidak membatasi tempatnya, demikian. Nah, ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, yang sudah berlalu penyebutannya. Inilah pendapat yang dipilih oleh Imam Ahmad, Atha bin Abi Rabah, dan dipilih Ibnu Munzir dan Ibnu Taimiyah rahimahumullah. Tidak harus, walaupun ada pendapat, ya, dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, ya, ada anjuran namanya istihbab. Istihbab ini sebenarnya tidak ada dalil. Tidak ada dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut. Kenapa disebut dengan istihbab, tidak sunnah? Nah, karena memang istihbab itu adalah anjuran atas dasar
ijtihad. Demikian ya. Namanya istihbab, itu bahasa fikih ya, istihbab. Kalau sunnah, anjuran yang dia ada apanya? Dalilnya sunnah. Ya. Sebut dengan sunnah, ini sunnah. Ditinggalkan tidak ada dosa, dikerjakan berpahala. Kalau istihbab, anjuran juga maknanya, hanya saja itu berdasarkan ijtihad. Nah, Imam Syafi'i ya, beliau menyatakan dianjurkan istihbab menurut beliau ya, itu diambil di Muzdalifah. Kenapa? Karena dipersiapkan lebih cepat. Nah, jadi nanti ketika di waktunya ini sudah ada persiapan gitu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ya tidak mengapa ya, kalau seandainya, karena juga kita katakan cuma 7 batu kan nggak banyak ya. Jadi dipersiapkan batunya, demikian. Nah, pendapat Imam Asy-Syafi'i ini diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, Sa'id bin Jubair ya radhiyallahu anhum. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, pendapat yang tepat ya adalah ya tidak ada pembatasan tempat pengambilan batu ya. Kalau sekiranya di Muzdalifah itu karena sambil katakanlah menanti istirahat gitu ya, di sekitar kanan kiri itu ada batu supaya mudah nanti persiapannya, maka dikumpulkan batu ya, 7 batu, maka tidak mengapa insyaallah taala ya. Tentunya jangan sampai memberatkan. Kalau memberatkan, maka ini kita katakan inilah dikhawatirkan berlebih-lebihan ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, boleh enggak melempar jumrah itu dengan batu-batu yang sudah dilemparkan? Jadi mengutin batu-batu yang sudah terlempar oleh orang gitu kan, dikumpulin gitu ya. Maka di sini ada perbedaan pendapat. Ya, pendapat yang pertama adalah pendapat jumhur ulama yang mengatakan boleh tapi makruh. Boleh tapi makruh. Demikian. Ini jumhur ulama. Adapun Ibnu Hazm rahimahullah taala mengatakan boleh. Ya, dan tidak dimakruhkan. Demikian. Jadi pendapat Ibnu Hazm ini pendapatnya Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya. Baik, Ibnu Hazm mengatakan di dalam kitab Al-Muhalla, amma ramyuhu bihasa qad rumiya bihi fali annahu lam yanha an zalika Qur'an wala sunnatun. Adapun melempar jumrah tersebut dengan bebatuan yang sudah pernah dijadikan sebagai alat pelempar, maka sesungguhnya tidak ada satupun Al-Quran, maksudnya ayat Al-Quran maupun hadis itu yang melarang tentang hal tersebut. Wa huwa qaulu Abi Hanifah wa ashabihi rahimahumullah. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya. Fa in qila, bila ada yang mengatakan qad ruya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Hasan jimari ma tuqbalu minhu raf'un wa ma lam yataqabbal minhu ya, anna hasal jimari ma tuqbalu minhu ya rufi'a wa ma lam yataqabbal minhu turika walaula dzalika lakana
hidaban tasuddu tariqa. Qulna na'am, fakana madza wa illam yataqabbal rama hadhihi al-hasa min amrin fasayuqbalu ya min zaidin wa qad yatasaddaqul mar'u bi sadaqatin fala yaqbaluhu ta'ala minhu summa yamliku tilkal ain akhara fayatasaddaqu biha ya fataqabbala minhu. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Kemudian Ibnu Hazm menyebutkan perkataan atau riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu an terkait dengan ya dalil yang dijadikan oleh jumhur ulama tentang kemakruhan ya menggunakan bebatuan yang sudah dilemparkan, demikian. Namun wallahu taala alam ya yang jelas tidak berdosa. Jadi sepakat ya para ulama tidak ada dosa tentang masalah ini, hanya saja ya jadi perbedaan pendapatnya adalah pada kemakruhannya, demikian ya. Adapun ya Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya termasuk Ibnu Hazm berpendapat boleh, tidak ada kemakruhan. Adapun jumhur ulama mereka mengatakan boleh namun dimakruhkan. Wallahu taala a'lam. Baik, kemudian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bebatuan yang dikumpulkan untuk melempar jumroh ini tidak ada pensyariatan untuk dibersihkan atau dicuci ya. Para ulama mereka berbeda pendapat ya. Pendapat pertama pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan ya anjuran dengan status istihbab untuk mencuci membersihkan bebatuan untuk melempar jumroh. Ya, ini menurut Imam Syafi'i. Adapun pendapat yang lain tidak ada syariat untuk melempar, tidak ada syariat untuk mencuci batu yang digunakan untuk melempar jumroh karena tidak ada dalilnya. Ibnu Munzir rahimahullahu taala mengatakan la yu'lamu fi syai'in minal ahadisi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ghasalaha aw amara bi ghasliha wa la ma'na li ghusliha wa kana Atha wa Sauri wa Malik wa katsirun min ahli al-ilmi la yaruna ghuslaha. Ibnu Munzir mengatakan dalam kitab Majmu' ya, tidak diketahui sedikit pun dari hadis-hadis bahwa Nabi SAW itu pernah mencuci batu-batu untuk melempar jumrah, dan tidak juga diketahui beliau memerintahkan untuk mencucinya, dan tidak ada fungsinya untuk mencucinya. Ya, Atha bin Abi Rabah, Sufyan Ats-Tsauri dan Imam Malik serta kebanyakan dari para ulama tidak berpendapat anjuran mencucinya. Waqala, dan beliau mengatakan wa rawaina an Taus bin Kaisan ya annahu kana yaghsiluha, dan kami meriwayatkan dari Taus bahwasanya beliau pernah mencucinya. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, jadi di sini ada perbedaan pendapat ya, ada yang mencucinya karena ada tabi'in seperti Taus yang pernah mencucinya, sehingga ini mungkin barangkali yang menjadikan Imam Syafi'i ya mengatakan ini dianjurkan, mustahab ya. Namun wallahu ta'ala alam, bisa jadi mencucinya itu dikarenakan kotor ya, demikian. Adapun bila dia hanya debu saja maka tidak mengapa ya. Yang jelas tidak ada dalil dari Nabi anjuran untuk mencucinya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian
Ketika melempar jumroh ini boleh dalam kondisi berkendara, ya berkendara. Ini berdasarkan riwayat hadis dari Qudamah ibnu Abdillah radhiyallahu anhu yang mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarmi jamratal aqabati yauman nahri ala naqatin lahu sahba la darba wala tarda wala ilaika ya. Qudamah ibnu Abdullah radhiyallahu anhu pernah mengatakan, aku pernah melihat Rasulullah SAW melempar jumrah Aqabah di hari raya, ya, yaitu tanggal 10 dari unta beliau yang bernama Sahba, ya, tanpa beliau memukul, tanpa beliau mendorong, dan tanpa beliau mengatakan pinggir-pinggir, gitu. Tidak ada, ya. Jadi tidak ada seperti itu. Jadi boleh melempar jumrah di atas kendaraan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Barangkali materi yang singkat ini kita cukupkan. Insyaallah taala kita akan sebutkan dan kita lanjutkan pembahasan pada waktu yang akan datang terkait dengan penetapan waktu melempar dan jumlahnya dan waktu-waktunya, ya. Dan insyaallah ta'ala juga kita akan bahas tentang sunnah-sunnah melempar jumrah tersebut. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Kita cukupkan penyampaian materinya dan kita buka sesi soal jawab. Bagi yang mau bertanya dipersilahkan. Iya, pertanyaan kenapa kok nggak penuh-penuh, yaitu jumroh itu masing-masing melempar, kan jutaan yang melempar kan, apalagi tiap tahun. Kayaknya pertanyaannya salah arah ini, karena saya nggak bertanggung jawab untuk ngurusin jumroh itu, jadinya kayaknya salah tanya ini ya. Saya nggak tahu, ya mungkin ada petugas yang yang membersihkan gitu. Jadi jawabannya memperkirakan gitu ya. Barangkali ada petugas yang menyingkirkan batu, mengurangi, seperti itu. Apalagi ada pendapat tadi mengatakan bahwasanya tidak mengapa menggunakan batu yang sudah dipakai untuk melempar, begitu. Jadi nanti kalau ketemu sama petugas sana kita tanya lah gitu ya. Baik, silakan. Kalau sengaja ya, kalau nggak sengaja ya nggak ada dosanya. Sebenarnya melempar itu tidak harus dia dengan bukan, maksudnya tidak harus dia dengan lurus. Kan melempar bisa dengan ke atas, begitu, memperkirakan dia. Dan tempatnya itu lebar, ya, potensi untuk bisa. Untuk apa dia melempar begini kan? Ini membidik orang namanya kan. Nah begitu ya. Jadi kalau menyengaja untuk melempar dengan kuat dan dia tidak peduli dia kena orang atau tidak kena, nah ini kita katakan berdasarkan niatnya dia sudah potensi besar jatuh kepada kezaliman karena tidak peduli kena orang atau tidak, ya.
Nah, kalau contohnya ya dia khawatir mendolimi orang, lalu dia mendekat dan mengambil posisi yang memungkinkan dia bisa melempar dan masuk ke tempatnya. Nah, seperti itu, kalaupun kena orang, berarti tidak sengaja gitu loh, paham ya? Tapi kalau nggak peduli, pokoknya aku lempar katanya. Ya kalau begini, kalau kena orang, sementara nggak peduli, berarti ada kesengajaan mau kena atau tidak, dia tidak peduli. Orang terzalimi ataupun tidak, dia tidak peduli. Orang seperti ini yang abai terhadap hak orang lain, maka bisa jatuh kepada dosa. Ya, dosa kezaliman tentunya, ya. Sebesar niat dan maksudnya. Baik, ada pertanyaan yang lain? Nah, ini ada pertanyaan lewat online ya. Ini yang Rosyad TV. Yang di Rosyad, ya baik. Ada 2 pertanyaan ini ya. Ya. Ini direkam? Nggak usah, baik. Ada pertanyaan, bismillah, izin bertanya Ustadz, bagaimana menyikapi suami yang susah sekali bangun subuh? Sudah berkali-kali dibangunkan pun nggak bangun juga. Bagaimana hukumnya Ustadz? Jika sudah saya bangunkan tapi nggak bangun juga, apakah dosa meninggalkan sholat suami nanti akan dipertanyakan ke istri juga? Baik, ini pertanyaan pertama yang sampai ke saya ya. Yang saya bacakan ini ya. Baik, tentunya setiap kita berkewajiban untuk mengingkari kemungkaran semampu kita. Ya, semampu kita untuk mengingkari kemungkaran. Meninggalkan sholat merupakan kemungkaran. Melewatkan sholat dari waktunya, ya, itu juga kemungkaran. Maka setiap kita mencegah kemungkaran semampu kita. Seorang istri mendapati suaminya tertidur, maka kewajibannya adalah membangunkannya untuk bisa sholat di waktunya. Susah bangun, dibangunkan semampunya, demikian. Ya, karena memang mengingkari kemungkaran itu semampu kita. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang sifatnya umum dalam hal pengingkaran, ingkarul munkar. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, dan ini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Siapa saja yang melihat kemungkaran di antara kalian, maka cegahlah dengan tangannya. Fa illam yastati', kalau dia tak mampu, fa bilisanihi, dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbihi, kalau dia tak mampu maka dengan hatinya. Wa dzalika ta'ful iman, dan itu selemah-lemah iman. Baik, beberapa trik yang barangkali bisa dilakukan oleh seorang istri, ya. Ada hadis yang bunyi seperti ini. Rahimallahu imra'atan, semoga Allah merahmati seorang wanita yang dia bangun tengah malam atau dia bangun di waktu malam lalu dia sholat, lalu dia membangunkan suaminya. Bila enggan suaminya, maka dia cipratkan pada wajahnya. Demikian. Nah, barangkali ini bisa dilakukan ya dengan cara ini, sementara ini adalah salat sunat, itu salat wajib. Maka ini tentunya bisa digunakan sebagai trik dan caranya, yaitu menyiramkan, memercikkan air. Ingat ya, dipercikan air bukan seember air. Ya. Nah, ini bisa jatuh talak, kena pukul lagi nanti kan gitu. Ya. Cukup dengan cipratan saja. Yang lebih ampuh daripada itu adalah kecupan. Sayang, bangun. Sayang, bangun. Jangan sampai dibangunkan malaikat maut, bilang begitu ya. Nah, begitu ya. Nah, insya Allah bisa bangun cepat juga ya, insya Allah. Baik, jadi hal-hal yang memungkinkan untuk bisa dibangunkan. Nah, kalau contohnya sudah dibangunkan, ya,
Makanya cara membangunkannya pun itu pakai interval waktu. Jadi ketika dengar azan atau katakanlah ya masih 5 menit sebelum azan sudah dibangunkan, ya, dibangunkan. Bisa contohnya dielus kepalanya, ya, badannya, ya, digoyang kakinya, nah seperti itu, ya. Kemudian begitu azan diingatkan seperti itu, ya. Nah, kemudian bisa juga barangkali tadi ya dicipratkan air ya pada wajahnya. Atau dibuat mungkin apa namanya waker apa bunyi waker apa namanya itu? Alarm seperti adzan mungkin didekatkan di telinganya supaya dia mungkin oh ini waktu sholat, nah begitu ya. Baik, ini yang pertama ya. Kalau istri sudah melakukan semaksimal mungkin tindakan-tindakan untuk membangunkan, maka kalau suami tak bangun juga apa boleh buat ya? Apa boleh buat? Yang jelas istri sudah semaksimal mungkin. Kemudian pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz, mohon pencerahan. Saya ingin kredit mobil di bank syariah. Yaitu Bank BSI. Apakah bank tersebut sudah bebas dari riba? Mohon jawabannya Ustaz. Baik. Apapun banknya, ya, untuk jual beli dengan melibatkan pihak ketiga sebagai pembiaya, maka di sini harus memenuhi syarat-syaratnya. Para ulama menyebutkan ya akad seperti ini disebut dengan ya bai'ul amiri bisyira'i, ya, atau ungkapan yang lain ya bai'ul alwa'di bisyira'i, ya, atau ungkapan yang lain bai'ul murabaha bitaqsid, demikian. Jadi ada beberapa nama-nama terkait dengan model skema jual beli kredit dengan melibatkan pihak ketiga. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, tentunya di sini ada 3 pihak. Pertama adalah pihak pembeli, dalam hal ini penanya. Ya. Kemudian pihak kedua adalah pihak pemilik barang, dalam hal ini showroomnya sepertinya ya, showroom, demikian. Pihak ketiga dalam hal ini adalah perbankannya, demikian. Ya, jadi ada 3 pihak. Ada 3 pihak. Nah, tentunya ya pihak showroom dia tidak akan memberlakukan ya jual beli atau menjual barang dengan cara bertahap pembayarannya dari dirinya. Sepertinya dia tidak melakukan itu. Makanya dia melibatkan perbankan dalam hal tersebut, ya. Karena dia ingin dapatkan cash, itu pihak showroomnya, demikian. Keterlibatan pihak ketiga ini karena ada peluangnya untuk masuk dari sisi pembiayaan, ya, di mana pembeli tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli kontan, maka di sini dia masuk, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, bila pihak ketiga ini cara mudah untuk mengetahuinya. Bila pihak ketiga ini dalam hal ini adalah pihak pembiaya, ya, finance-nya, bank-nya, ya, atau apa nama satu lagi? Leasingnya, ya, leasingnya. Bila dia hanya sebagai pemberi talangan saja, pemberi talangan, dan dia tidak mau menanggung risiko kerugian sama sekali, maka posisi dia adalah sebagai pemberi hutang.
memberi piutang begitu ya. Maka pembeli yang berhutang kepada dirinya dengan cara ya pihak leasing, finance atau perbankan itu yang membayari kontan, nah, nanti bayar dengan cara berlebih kepada siapa? Pihak bank. Pembeli membayar cara lebih. Nah, seperti itu. Kalau seperti ini jelas ini riba. Ya, riba hutang piutang, riba jahiliyah. Ya. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa wajhun min wujuh riba. Setiap hutang piutang yang menarik manfaat tambahan apa saja, ya, maka dia salah satu dari bentuk-bentuk riba, yaitu riba hutang piutang. Nah, untuk keabsahan dan kebolehannya, maka pihak ketiga sebagai pembiaya dia harus masuk sebagai pembeli baru. Nah, gitu dia. Syaratnya setidaknya ada 5. Syaratnya ada 5. Pertama adalah ya tidak ada satupun penetapan harga yang mengikat atau keuntungan yang mengikat. Jadi ketika contohnya sang calon pembeli ya dia meminta kepada pihak perbankan ya untuk membelikan, maka tidaklah ada ya penentuan harga yang mengikat, begitu juga keuntungan yang mengikat. Kalau dia mengikat harganya atau mengikat keuntungannya, seperti dikatakan, oh nanti kalau kamu mau beli dari kami, kata pihak leasing atau finance atau perbankannya, maka nanti harganya sekian, keuntungan kami sekian, gitu. Baik, yang seperti ini kalau mengikat, maka tidak boleh. Mengikat itu maksudnya adalah tidak boleh batal, kemudian tidak boleh berubah harganya. Nah, seperti itu. Maka yang seperti ini mengikat, tak boleh kalau begitu. Kalau contohnya, tolonglah berikan kata si pembeli, tolonglah belikan saya mobil di showroom sana, ya, demikian. Kalau dia katakan tidak apa-apa, tapi perkiraan nanti keuntungan kami adalah kalau dia mobilnya di atas sekian dan sekian harganya, ya maka kami keuntungannya adalah sekian. Oh ya nggak apa-apa, tapi nanti kita ada tawar-menawar. Ya, kalau seperti ini maka tidak mengikat. Ya, tidak mengapa. Pengkabaran tentang ya keuntungan, tapi nanti bisa berubah berdasarkan penawaran, maka yang seperti ini boleh. Tapi kalau ditetapkan nggak bisa berubah dan harus beli, maka yang seperti ini tak boleh. Ini syarat pertama. Syarat yang kedua, jadi syarat pertama tadi tidak boleh ada ya penentuan harga yang mengikat, begitu juga penentuan keuntungan yang mengikat. Kemudian yang kedua adalah syarat yang kedua ya beralihnya kepemilikan barang tersebut dari showroom kepada bank dengan cara dibeli. Ya, dibeli. Jadi pihak perbankan, leasing atau finance yang membeli. Adapun karakter dari kalau bahasa kita karakter sifat-sifat barang speknya, spesifikasi barang tersebut itu ditentukan oleh siapa? Si pembeli, nggak apa-apa. Saya pingin contohnya mobilnya katakanlah merek ini, tipe ini, warna ini, tahun ini, nah gitu contohnya. Ya, sebutkan itu tidak masalah dan memang harus begitu. Ya, sesuai dengan karakternya atau sesuai dengan spesifikasinya, demikian. Baik, ya. Nah kemudian syarat yang kedua tadi apa? Dibeli oleh siapa? Pihak ketiga. Pihak ketiga, demikian. Dibeli dan beralih kepemilikannya
kepada pihak ketiga. Jadi dibeli oleh siapa? Oleh pihak perbankan atau finance atau leasing, dan beralih kepemilikannya kepada leasing. Nah, baru setelah itu muncul baru akad. Nah, seperti itu. Akadnya setelah dimiliki. Ya. Jangan sampai nanti ini ya menjual barang yang dia belum dimiliki. Nah, jadi dua syarat pertama dan kedua ini fungsinya sebenarnya untuk tidak jatuh kepada menjual barang yang tidak dimiliki. La tabi' ma laisa indak. Jangan kamu menjual barang yang belum kamu miliki. Demikian. Syarat yang ketiga adalah ya menghindari siasat licik riba, yaitu tidak memberikan uang sebesar harga barang kepada calon pembeli, ya, lalu dia membeli. Nah, itu syarat ketiga, tidak boleh seperti itu. Jadi syarat yang ketiga harus terpenuhi, yaitu sang pembeli tidak menerima uang sebesar harga barang lalu dia membeli. Nah, seperti itu. Karena ini bisa terhitung siasat riba, ya, demikian. Jadi kalau mau katakanlah pihak leasing, pihak perbankan atau pihak satu lagi finance, dia yang nggak turun langsung, maka dia harus tunjuk orang, delegasi atau wakilnya. Jangan orang yang mau calon pembeli, begitu, paham ya? Orang lain yang dia bayar, nah begitu. Untuk membeli dan beralih nanti kepemilikan kepada dia. Kemudian syarat yang keempat adalah diberlakukan hak khiyar, yaitu hak pilih untuk lanjut atau batal, dan itu diberikan kepada calon pembeli. Jadi calon pembeli tidak dipaksa dia untuk beli. Jadi pembeli dia punya kebebasan. Ketika contohnya nggak cocok, maka dia mundur. Nah gitu. Baru syarat yang kelima, tidak ada denda keterlambatan. Ada sebagian lagi, ada syarat yang lain, tidak ada asuransi, demikian, ya, dan seterusnya. Baik. Jadi kalau kita urutkan, kalau mau seperti ini, yang boleh seperti ini. Tadi ada 3 pihak, ya. Ada pihak pertama calon pembeli, pihak kedua sebagai showroom, pihak ketiga sebagai pemilik modal. Jadi pihak pertama, ya, dia mendatangi salah satunya. Boleh. Katakanlah kalau dia dikatakan, dia ke showroom bilang, oh, showroom kan tentunya nggak akan terima kredit. Kenapa? Karena dia harus dapat kontan. Kalau mau ke bank itu atau ke leasing itu, kan begitu. Mau namanya leasing, mau namanya bank, kalau dipenuhi syarat ini, insya Allah jadi sah, ya. Walaupun mungkin dia bank konvensional, tapi kalau syarat ini dipenuhi maka sah. Jadi pihak pertama pembeli itu datang. Sebenarnya datangnya adalah nantinya kemana hasilnya? Ke pihak ketiga sebagai pembiaya. Dia katakan, tolong belikan, ya, kendaraan ini dengan spek seperti ini. Nah begitu. Atau mungkin dia punya punya juga dia modul katalognya. Kami juga ada jual katanya. Oke, nggak apa-apa. Baik, tolong belikan yang ini katanya. Oke, yang ini. Maka kalau dia sebutkan katalog sudah tentukan, adapun harga-harga yang ditetapkan di situ itu tidak mengikat, ya. Dan ada boleh penawaran. Nah begitu. Itu hanya perkiraan. Boleh nggak masalah. Tapi pokoknya nggak mengikat. Kemudian syarat yang berikutnya adalah sirkulasinya, stepnya, langkah-langkahnya. Jadi pihak pertama datang kepada pihak pembiaya dengan dia menyebutkan keinginannya untuk dibelikan kendaraan atau barang itu. Ditentukan speknya ini, baik. Adapun harga-harga kalaupun disebutkan maka syaratnya tidak boleh mengikat, bisa berubah. Kemudian baru pihak pembiaya, bank, finance atau leasing,
itu dia membeli barang itu. Bukan membelikan, membeli. Jadi dia pembeli baru. Dia beli kepada pihak kedua itu showroom, lalu dimiliki oleh dia. Berpindah kepemilikan. Paham ya? Harus berpindah kepemilikan kepada dia. Demikian. Nah, kemudian setelah itu barulah nanti ada apa? Ada akad. Dipanggil tadi calon pembelinya. Barang sudah ada sama kami, maka mari kita transaksi. Nah, begitu ya. Baik, ketika transaksi maka nggak boleh dipastikan harus beli, ya, karena bisa jadi penawaran nggak cocok, ya. Kemudian begitu deal maka katakanlah ditentukan satu harga, ya, dari tawaran harga ditentukan satu harga 5 tahun, maka harga jadi sekian, dicicil sama 5 tahun, DP sekian, kemudian bulanannya sekian. Sepakat? Sepakat. Berarti satu harga ditetapkannya. Dan syarat berikutnya tidak ada riba, tidak ada denda keterlambatan ketika itu. Dan satu lagi, tidak boleh, bentuk denda keterlambatan adalah tidak boleh beralih kalau nggak sanggup 5 tahun itu masuk tahun ke-6, nggak boleh gitu, paham ya? Tentunya harga berbeda. Maka penambahan harga kalau tahun ke-6 ini dianggap denda keterlambatan dan itu adalah riba. Nah, seperti itu. Sudah, begitu saja. Wah, payahlah Ustadz kalau begitu. Nggak bisa kayak gitu, karena biasanya katalog itu di situ sudah ditentukan harga dan itu harus jadi begitu. Ya kalau gitu berarti tidak syar'i. Itu dia, tidak syar'i. Baik, inilah dia 5 syarat minimal ya untuk keabsahan jual beli dengan model skema kredit. Wallahu taala a'lam, demikian. Ya. Kalau seandainya pun ada perbankan leasing yang basisnya ribawi sebelumnya, tapi dia mau memberlakukan akad dengan seperti ini, modelnya skemanya begitu, maka ketahuilah untuk produk atau akad seperti ini syar'i, walaupun kebanyakannya dia melakukan riba, boleh, nggak masalah. Gitu. Yang penting dipenuhi syarat ini. Permasalahannya terkadang di syarat pertama saja sudah keliru. Syarat pertama saja sudah menunjukkan apa? Harga dia, katalognya gini kan. Lalu kita tanya, ini kira-kira boleh nggak nanti ditawarkan lagi? Oh, nggak bisa katanya. Ya udahlah kalau gitu. Nanti kalau kira-kira sudah disetujui ini, boleh nggak saya mundur? Oh, nggak katanya. Sudahlah kalau begini memang apa? Jual beli barang yang tidak dimiliki. Dan yang seperti ini biasanya hilah untuk riba. Aslinya mereka itu adalah sebagai pemberi talangan saja. Bisa dipahami? Ya. Wallahu taala a'lam. Ada lagi pertanyaannya? Udah. Yang di nomor 1 lagi? Sama. Ini ada pertanyaan ini. Oh. Gak apa-apa lah kita jawab ya. Bismillah, izin bertanya, seorang karyawan jabatan di perusahaan keuangan logistik setelah membayar upah atau gaji ke warga setempat yang menjaga lokasi proyek, karyawan tersebut diberi uang oleh warga setempat. Bagaimana hukum uang tersebut, Ustadz? Apakah boleh dipakai atau termasuk tips atau hadiah? Seorang pekerja
yang dia digaji untuk sebuah pekerjaan, lalu atas pekerjaan yang sudah dia dapatkan gajinya itu, dia mendapatkan tambahan bukan dari pihak yang menggaji. Kalau dari pihak yang menggaji disebut dengan bonus. Tapi kalau dari pihak yang bukan menggaji, ya, bukan yang memberikan pekerjaan kepada dia, maka tambahan tersebut, hadiah tersebut, tips tersebut, ya, itu termasuk ghulul, harta khianat. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadayal ummali ghululun. Hadiah-hadiah ditujukan kepada para pekerja adalah ghulul, harta khianat. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, beliau bersabda, man ista'malnahu ala amalin farazaqnahu rizqan fama akhadha ba'da dzalika fahuwa ghulul. Siapa saja yang kami pekerjakan dengan sebuah pekerjaan lalu kami berikan gaji kepada dia, maka apa saja dia yang ambil, apa saja yang dia ambil setelah itu adalah harta ghulul, harta khianat. Kenapa disebutkan khianat? Karena harta tersebut bisa menghantarkannya kepada pengkhianatan. Demikian. Kenapa? Karena nanti dia tidak akan profesional dalam kerjanya. Karena terbiasa dia mendapatkan tips, ya, hadiah, maka dia tidak akan bekerja dengan baik kecuali bila ada tips. Padahal dengan gaji yang semestinya yang sudah diberikan dan diarahkan kepada dia, itu sudah punya kewajiban dia untuk profesional dalam kerjanya. Bisa dipahami? Nah, inilah yang sesungguhnya sudah merusak tatanan negara kita saat ini dan beberapa negara-negara yang lain. Terbiasa ada uang gratifikasi, tips-tips itu rusak. Jadi banyak orang yang tidak profesional lagi, tidak amanah dalam pekerjaannya. Sekretaris desa nggak akan dia selesaikan pekerjaan membuat surat-surat dan data-data yang diperlukan oleh masyarakat, kecuali nanti kalau dia harus dapat tips dari warga, begitu, dari masyarakat. Itu merusak, ya, rusak. Dan itu banyak sekali kita dapatkan. Hak-hak kita itu apa? Ya, tertahan dikarenakan harus adanya tips. Lihat itu. Padahal orang yang memberikan tips itu tadi awalnya ikhlas-ikhlas saja, ikhlas tapi merusak, nggak boleh. Ya, maka jangan berikan tips kepada para pekerja, nggak usah. Kalau mau kasih sama siapa? Ownernya yang memberikan pekerjaan. Sambil nitip kasih tahu begini, tuh pekerja kamu bagus itu, ya, ini tolong kasihkan sama dia, atau ini tolong ini, ya, silakan nanti karena pelayanan pekerjaan sini bagus, nah ini silakan nanti berikan kepada para pekerja yang berdedikasi, begitu. Cobalah kalau kita punya proyek kita terkadang tertahan, betul nggak? Gara-gara apa? Nggak turun macam-macamnya, nggak turun. Ini nanti permohonan ini nggak bisa turun, kasih siram duit dulu kan gitu. Main siram-siram, bagus siram air panas sekalian, mati dia. Ya, nah begitu, itulah itu, bikin pengkhianatan, berkhianat terhadap pekerjaan. Yang di dunia pekerjaan ini tahulah ini kan, begitu. Saya capek dapatkan pertanyaan begini. Ini untuk pertanyaan keberapa kali ini? Ya, jawaban saya selalu begitu. Sehingga pun pemerintah pun melarang adanya gratifikasi, paham nggak? Itu dilarang. Gratifikasi itu dilarang. Kenapa? Bikin rusak itu. Ya. Sampai dalam bentuk-bentuk rincian, apa saja gratifikasi disebutkan. Uang dalam bentuk amplop, parcel, macam-macam itu disebutkan. Nggak boleh itu. Jadi jangan sepele. Maksudnya mau bersedekah kepada orang yang kerja, sementara dia sudah dipekerjakan, dapat gaji. Kita puas dengan pelayanan dia,
maka kita katakan sudah selayaknya dia itu memberikan kepuasan kepada kita, walaupun dia bukan anak pemuas. Tapi wajib bagi dia memberikan kepuasan kepada kita dari sisi pekerjaan. Kenapa? Karena kita bayar, paham nggak? Gitu. Nah, kalau kita mau memberikan apresiasi, betul ya? Apresiasi, maka berikan kepada owner, orang yang mempekerjakan, nih, gitu. Bagus kamu punya pelayanan, nih saya kasih tambahan. Tapi ke siapa? Ke owner, gitu. Bukan kepada pekerja. Pekerja rusak nanti, bisa rusak dia. Nggak amanah nanti. Ya. Apalagi pemerintah yang mempekerjakan. Wah, tengoklah sekarang pegawai ngeri, semuanya ngeri. Betul nggak? Ngeri semua. Urusan pemberkasan, aduh nggak ada yang beres. Itu harus siram-siram. Padahal kalau berkas kena siram air rusak dia kan. Tapi harus siram, begitu. Cobalah, ya. Apa nggak rusak begitu? Jalan sampai uang tips itu ternyata merusak apa itu? Jalanan, betul nggak? Jadi jalan kita rusak saat ini, cepat rusak. Itu sesungguhnya karena uang tips. Nah itulah bagi orang yang membiasakan tips itu, nggak usah kasih. Ya. Sama contohnya kalau seandainya apa? Parkir, tukang parkir itu digaji. Kalau tukang parkir digaji nggak usah kasih. Makanya ada sebahagian perusahaan itu melarang untuk ngasih tips, paham nggak? Karena mereka sudah tahu kerusakan tips itu, gitu. Jangan kasih. Nah gitu. Tapi kalau tukang parkir yang di jalan-jalan itu ya, itu nggak digaji dia, itu dapat upah dari kita. Nah gitu, paham ya? Guru-guru jangan dikasih tips, jangan, rusak nanti dia. Ya, kalau yang bagus itu dikasih tips tuh enggak, saya enggak begitu. Itu pekerjaan bagus, dikasih tips enggak, ini bukan hak saya. Gitu. Kenapa? Haram, harta ghulul. Ya, pada hari kiamat kelak itu harta ghulul akan dibawa sama dia, di pundak dia. Itu dia. Siapa saja yang melakukan atau menerima harta ghulul, ya, ya'ti yaumul qiyamah, dia akan datang dengan membawa harta ghulul itu pada hari kiamat. Demikian, ya. Maka tak boleh. Walaupun dibilang ikhlas ini nggak usah terima, ya. Mau ikhlas mau enggak itu harta haram gitu ya. Demikian. Tidak ada keikhlasan di dalam harta-harta haram. Ya, wallahu taala a'lam. Baik, barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.